Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama Bapak Sudrajat atau biasa dipanggil Pak Ajat. Di sekolah di SMP Mahardika, Bapak mengajar PPKN. Selamat datang kepada teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anakku tercinta di SMP Mahardika. Semoga kalian selama 3 tahun di Mahardika bisa menyenangkan anak-anak semua, juga orang tua kalian yang menyenangkan. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini atau jam ini adalah tentang wawasan Nusantara, atau lebih dikenal oleh bangsa kita ini adalah wawasan kebangsaan. Apa wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu artinya itu cara pandang kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Ya, apa saja yang harus kita banggakan sama bangsa ini? Yang pertama, kita harus cinta dengan tanah air. Apa cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seseorang untuk warga negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Tentunya ancaman dan gangguan ini baik yang datang dari dalam itu sendiri maupun yang datang dari luar. Apa contohnya ancaman? Satu, untuk anak-anak muda itu biasanya tentang penggunaan narkoba. Yang kedua, adanya penggunaan barang-barang dari luar yang kita sangat suka sekali barang-barang itu. Ya, ada gangguan juga. Gangguan itu banyak sekali yang ada di dalam bangsa ini, ya. Tentunya gangguan terhadap jalannya proses pembangunan negara ini. Kemudian yang kedua itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang atau individu terkait dan menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Pancasila. Nah, inilah ya ideologi kita yang harus kita pertahankan sampai tidak ada penghabisan. Ya, apa Pancasila itu? Adalah suatu ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban dalam kehidupan berbangsa berarti bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu, baik itu tenaga, harta, pikiran, untuk kepentingan orang lain ataupun masyarakat, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Yang kelima, kita harus memiliki kemampuan bela negara. Nah, bela negara bagi kalian, bagi kita semua adalah, bagi Bapak mungkin mengabdi sama negara, bagi kalian itu adalah belajar dengan tekun, beribadah dengan baik, tidak mengganggu orang lain, ya. Jadi kalau bela negara diartikan sebagai sikap atau perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaannya pada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu artinya ada nasionalisme dalam arti sempit, ada nasionalisme dalam arti luas. Hancon dalam bukunya Nationalism is Meaning in History mendefinisi nasionalisme itu adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Kemudian yang lainnya adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air dan sebagai tumpah darahnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme di negara tercinta ini. Pertama, harus bisa mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni negara kita ini. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib, sepandangan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah,
Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat kebangsaan. Yang pertama, tidak boleh kita mengedepankan sukuisme. Sukuisme itu apa? Menganggap suku bangsa sendiri paling baik daripada bangsa lain. Kemudian ada kaufinisme. Komunisme itu adalah menganggap bangsa kita ini paling unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian sikap ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan cara kekerasan dengan senjata. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Nah, sekarang ada apa Pak ciri-ciri patriotisme? Patriotisme itu ciri yang pertama itu harus cinta tanah air. Yang kedua, kita harus siap untuk rela berkorban. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima itu tidak kenal menyerah atau putus asa. Nah, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam kehidupan keluarga. Menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian di sekolah melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dan menilai nilai perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Kemudian yang C, dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian yang D, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mendukung kebijaksanaan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Demikian wawasan kebangsaan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian di rumah bisa melaksanakan dalam kehidupan di keluarga, dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.